Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'mati ummata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa ta'zim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahi habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat yang Allah masih titipkan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha mengetahui setiap perbuatan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha memberikan pertolongan kepada setiap makhluk yang telah Allah ciptakan. Semoga bentuk pertolongan-pertolongan Allah yang ada di dalam diri kita berdasarkan iman dan Islam ini, semoga bisa menyelamatkan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan termulia, insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insan yang paling lama dalam sujudnya, insan yang paling kenal dan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarga, para sahabat, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanal muslimin rahimakumullah. Bulan puasa saat ini sudah memasuki di hari kelima. Lantas kita bertanya dalam diri kita, saat ini bulan puasa yang datang, yang Allah masih percayakan kepada kita, apakah di bulan ini, di Ramadan ini, kedekatan kita kepada Allah sudah jauh lebih dekat daripada bulan sebelumnya? Apakah kita kenal Allah sudah lebih kenal di bulan ini jauh daripada bulan sebelumnya? Momen Ramadan merupakan daripada izinnya Allah, ridhonya Allah kepada kita masih bisa bernafas. Mungkin diri kita punya dosa, Allah masih berikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat daripada kesalahan dan dosa-dosa kita. Apabila di 11 bulan yang lalu kita belum mampu beramaliyah, belum mampu bersedekah, belum mampu melakukan amaliyah terbaik, namun di bulan Ramadan ini Allah masih memberikan nafas kepada kita. Yuk mari kita jadikan satu bulan ini pelatihan untuk diri kita lebih dekat dan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ada satu golongan ini yang harus diwaspadai. Al-Imam Ibnu Athaillah, beliau pernah mengatakan bahwasanya ada satu golongan manusia yang merasa bodoh, yang amat merasakan dirinya dalam kerugian tapi dia tidak sadar. Ketika kita melakukan merasa dirinya dekat kepada Allah, kita mampu berpuasa, kita mampu melakukan sholat 5 waktu, kita mampu mengerjakan amalan-amalan sunnah, diri kita merasa dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu membaca ayat-ayat Al-Quran. Tetapi golongan ini, yakni ketika dia melakukan maksiat, dia tidak merasa maksiat yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan ini mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan satu kebodohan, satu kekeliruan yang harus kita waspadai, ikhwan. Ingat, ujian, teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala banyak macamnya. Bahkan
Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur hambanya, dan hambanya tersebut tidak sadar kalau dirinya telah ditegur oleh Allah. Dia melakukan maksiat, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, melakukan dosa-dosa besar, melakukan dosa-dosa kecil, tetapi dirinya merasa bahwasannya Allah tidak menegurnya. Pekerjaannya masih baik-baik saja, keluarganya, dirinya, kesehatannya dalam keadaan baik-baik saja, sehingga dia berpikir bahwasannya Allah tidak menegurnya. Allah kalau menegurnya, maka tentu Allah tidak akan menolong pekerjaannya. Tentu Allah akan memberikan kesehatan yang buruk untuk diri dan keluarganya dan semacamnya. Namun ikhwani, teguran Allah bukan hanya jasad yang terlihat. Sadarlah bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang menegur kita dengan tanpa kita sadari Allah menjauhkan dirinya dari kita. Misalkan yang awalnya kita datang ke masjid sebelum azan, namun esokan harinya kita datang ke masjid setelah azan. Atau bahkan ketika kita sudah datang ke masjid suka melakukan sunnah qabliyah, namun lambat laun itu tidak dikerjakan lagi. Atau bahkan saat diri kita sudah mau pulang ke masjid, selalu berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah, munajat kepada Allah dengan khusyuk, dengan lama, segala sesuatu diminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tetapi keindahan tersebut, rasa tersebut dihilangkan oleh Allah. Begitu selesai sholat kita langsung jalan saja, langsung pulang saja. Bahkan ba'diyah, yang awalnya kita tidak melaksanakan ba'diyah, ada sesal di dalam diri kita, mungkin lambat laun kesesalan tersebut pun hilang. Ikhwani, hati-hati. Inilah bentuk teguran Allah yang tanpa kita sadari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan diri kita untuk dekat kepada Allah, untuk mampu sujud kepada Allah, untuk mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun banyak daripada golongan kita tidak mengetahui, yang hanya di pikiran kita Allah menegur kita dengan harta, Allah menegur kita dengan kesehatan, Allah menegur kita dengan sesuatu yang tampak saja oleh pandangan kita, tanpa kita sadari keimanan kita menurun kepada Allah. Atau bahkan juga ketika ilmu kita sudah bertambah, datang ke majelis ilmu, mendengarkan ceramah, mendengarkan tausiah, ibadah kita tambah, sholat kita, sunnah kita ditambahkan, puasa kita, semuanya dikerjakan, namun keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meningkat. Ini adalah satu kebodohan yang harus kita waspadai, ikhwan. Jadikan momentum di bulan Ramadan ini kita introspeksi diri kita. Apakah diri kita lebih dekat kepada Allah, atau ternyata diri kita sudah semakin jauh kepada Allah? Kalau diri kita sudah semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah teguran yang sangat keras dari Allah. Allah tidak lagi diri kita ingin sujud di hadapannya. Allah tidak lagi ingin diri kita membaca kalam-kalamnya. Allah tidak lagi ingin diri kita merasakan ketenangan, munajat, berzikir kepadanya. Berarti Allah menjauhkan diri kita dengan sebab dosa maksiat kita. Hati-hati ikhwan, maksiat yang kita kerjakan, namun kita tidak menyadari bahwasanya Allah menegur dengan perbuatan yang kita lakukan. Jangan menganggap diri kita paling alim, jangan menganggap diri kita paling saleh, jangan menganggap diri kita paling baik dalam ibadah, namun tetap diri kita melakukan dosa, melakukan maksiat, dan kita tidak menyadari dosa maksiat yang kita kerjakan ini diuji, ini ditegur oleh Allah sebab kita tidak merasakan sakit, kita tidak merasakan pekerjaan kita terhalang, kita merasa bahwa harta kita baik-baik saja, tetapi ternyata kedekatan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Allah semakin jauh. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mari kita berdoa di bulan Ramadan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita. Jika diri kita ahli ibadah, mohon ridho kepada Allah untuk tetap diistiqomahkan dalam ibadah. Jika diri kita ahli sujud, mohon kepada Allah tetap diistiqomahkan dalam sujud kita. Jika diri kita ahli sedekah, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
agar tetap diistiqomahkan dalam sedekahnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua, bil khusus meridhoi daripada channel media RW13. Semoga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.